Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handisa Halimatur Rafikoh dengan NIM 2300243303. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin problem hukum ketenagakerjaan dan menjelaskan secara singkat. Yang pertama, ada krisis konstitusionalitas dan kepastian hukum. Ketidakkepastian hukum yang dipicu oleh Undang-Undang Cipta Kerja bukan sekedar masalah teknik administratif, melainkan masalah fundamental dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ke Perpu Nomor 2 Tahun 2022 hingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menunjukkan adanya kegentingan yang dipaksakan. Hal ini menciptakan preseden di mana putusan MK seolah-olah dapat dimitigasi dengan instrumen Perpu. Secara rinci, kebingungan ini berdampak pada perhitungan pesangon, skema upah minimum yang lebih kaku, dan perluasan jenis pekerjaan yang boleh dilakukan. Akibatnya, hubungan industrial cenderung panas, karena buruh merasa posisi tawar mereka melemah di hadapan hukum yang berubah-ubah. Yang kedua, ada area abu-abu ekonomi. Transformasi digital menciptakan model kerja baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Istilah mitra memberikan kesan kesetaraan, namun secara sosiologis terdapat hubungan subordinasi yang kuat. Perusahaan platform memegang kendali penuh atas algoritma, sanksi, dan penentu tarif, namun melepaskan tanggung jawab atas resiko kerja, alat kerja, dan jaminan hari tua. Tidak adanya regulasi setingkat undang-undang Tidak ada regulasi yang setingkat undang-undang yang mendefinisikan batas tegas antara mitra murni dan platform pekerjaan, membuat jutaan orang berada dalam area abu-abu tanpa perlindungan. Yang ketiga, ada PMI, dilema antara divisi dan martabat kemanusiaan. Profiti kan menyorot bahwa pekerjaan migran Indonesia atau PMI seringkali menjadi korban dari sistem yang mereka sendiri tidak pahami. Masalah ini berakar pada birokrasi penempatan yang mahal dan lambat. Calon PMI akhirnya memilih jalur cepat yang ditawarkan sindikat yang secara otomatis menghilangkan hak perlindungan negara mereka sejak keberangkatan. Menekankan bahwa perlindungan PMI tidak bisa dilakukan secara unilateral tanpa MOU atau nota kesepahaman yang kuat. Diplomasi perlindungan Indonesia seringkali membentur kedaulatan hukum negara tujuan seperti beberapa negara Timur Tengah atau Asia Tenggara, yang mengakibatkan sulitnya akses bantuan hukum bagi PMI yang tersandung kasus. Yang keempat, ada ketidakseimbangan jaringan pengaman sosial. Rendahnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hanya sekitar 40% yang terdaftar, adalah ancaman bagi ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Banyak PMI dan pekerja informal menganggap jaminan sebagai beban biaya tambahan, bukan investasi perlindungan. Aturan baru ini mencoba memperluas cakupan seperti bantuan bagi PMI yang gagal berangkat atau mereka yang diputus kontrak secara sepihak. Namun, tantangan tetap pada pengawasan kepatuhan agensi penempat agar benar-benar mendaftarkan pekerjaannya. Yang kelima, ada gender dan kesejahteraan, menghindari diskriminasi sistematis. Isu perlindungan perempuan dalam hukum naker sering kali menjadi pedang bermata dua. Jika aturan cuti melahirkan 6 bulan dibebankan sepenuhnya kepada pengusaha tanpa subsidi atau dukungan negara, dikhawatirkan akan muncul diskriminasi tersembunyi, di mana perusahaan lebih memprioritaskan pelamar laki-laki untuk menekan biaya operasional. Beliau mendorong agar kebijakan ini disertai dengan insentif bagi perusahaan atau pendukung fasilitas publik, seperti daycare di tempat kerja, agar perlindungan bagi ibu dan anak tidak mengorbankan karir perempuan.
Yang keenam, ada pantologi birokrasi, KKN dan lembaga pengawasan. Hukuman yang bagus tidak akan berarti tanpa integritas aparat penegaknya. Jumlah pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia sangat tidak sebanding dengan jumlah perusahaan. Hal ini diperburuk dengan adanya praktik kolusi yang melanggar norma kerja, seperti lembur tak dibayar, atau K3 yang buruk sering kali dibiarkan. Beliau menawarkan perspektif pentingnya peran pemerintah desa. Desa adalah garda terdepan yang paling tahu siapa warganya yang berangkat ke luar negeri. Jika birokrasi desa di tingkat desa sudah bersih dan informatif, maka potensi pemberangkatan ilegal bisa ditekan secara signifikan. Sebagai penutup, Profiti menegaskan bahwa perbaikan hukum ketenagakerjaan harus dilakukan secara simultan melalui satu, pendidikan berbasis pasar kerja, kedua, kedaulatan ekonomi dalam negara, tiga, diplomasi berwibawa. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.